Wah, siapa ini? Abis buka kulkas gak ditutup lagi. Nah, ini nih, biar kulkasnya sehat-sehat terus, nggak rusak. Sekalian lanjut deh, bersih-bersih aja. Oh, mama juga lagi pergi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Dah, kotor nih. Bagus. Ini masih ada nih. Nah, kena sidik jari nih. Nah, bersih, kinclong, sehat-sehat terus ya kulkas ya. Selamat datang kembali di Break to Kids. Nah, dengan Miss Ashley, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak tadi Miss nyanyi lagu apa? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Kenapa ya Miss tunjuk ke hati ke sini? Kenapa anak-anak? Di minggu-minggu lalu kita pernah bahas tuh, karena hati kita ini ibaratnya adalah sebuah rumah. Nah, makanya Miss tunjuk Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Makanya Miss happy banget nih, senang-senanglah. Walaupun tadi Miss baru habis pulang, Miss baru nyampe, kulkasnya bunyi terus. Ternyata udah dari tadi berarti kulkasnya bunyi. Tapi nggak masalah. Siapapun itu yang melakukan kesalahan karena lu mungkin lupa buat tutup pintu kulkas, nggak jadi masalah. Terus sekarang kulkasnya udah nggak bunyi lagi, ya kan? Kulkasnya tetap sehat, tetap tidak rusak. Nah, karena Miss tadi tidak menunggu-nunggu siapa ya yang tadi ngaku kesalahan, karena Miss tidak menunggu-nunggu, karena Miss bisa melakukannya sendiri. Ya timbang nutup kulkas kan hal yang kecil ya anak-anak ya. Jadi ya udahlah, nggak usah nunggu-nunggu siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi Miss yang tutup aja kulkasnya. Tutup kulkasnya hal yang kecil, hal yang mudah, benar nggak? Ya kan? Benar kan? Benar. Biar kalau kulkasnya rusak anak-anak, kalian bisa bayangin nggak kalau kulkasnya rusak? Bisa bayangin nggak makanannya pasti mau ditaruh di mana? Banyak bahan makanan yang disimpan di kulkas. Walaupun menutup pintu kulkas itu adalah hal yang mudah, hal yang kecil, tanpa kita menunggu-nunggu orang lain untuk yang menutup. Tapi ketika kalau kita tidak melakukan apa yang benar, kita membiarkan kulkas itu terus-terusan bunyi, kita tidak tutup pintu kulkasnya. Coba sekarang pejamkan mata kalian, taruh kedua jari tunjuk kalian di samping kiri, samping kanan kepala kalian, dan kalian berpikir, kalau kulkasnya rusak, kira-kira bahan makanannya itu taruh di mana ya? Misalnya nggak kebayang bahan makanannya akan ditaruh di mana. Taruh di laci. Kalau ada ayam, kan ada freezer anak-anak. Kalau ini juga ikutan rusak, kalau ini rusak, otomatis freezernya juga rusak, tidak berfungsi. Ayamnya jadi rusak. Kalau ayamnya rusak, sayuran rusak. Dan ditaruh di
misalkan ditaruh di laci ataupun di halaman rumah, bahan makanan, pasti halaman rumah jadi berantakan karena bahan makanan yang beku pasti akan berair dan airnya pasti akan kemana-mana. Nah, jadi banyak kerjaan lagi deh, ya kan? Jadi makanya Miss pas pulang tadi ngeliat pintu kulkasnya bunyi terus, pada nunggu orang lain, dengan Miss sendiri yang tutup, ya kan? Nah, anak-anak, kira-kira kalau itu kan tadi pintu kulkas, ya kan? Gimana kita harus melakukan hal yang benar tanpa menunggu orang lain yang melakukan. Kalau kita melihat hal itu ada yang salah dan kita harus melakukan hal yang benar, ya kita lakukanlah, ya kan? Kita lakukan sajalah tanpa menunggu orang lain. Kalau kita melihat hal itu mesti ada yang diperbaiki ataupun apapun itu, ya kita melakukan apa yang benar lah, apa yang kita bisa kita lakukan, ya kan? Karena hal itu adalah hal yang mudah anak-anak untuk kita lakukan, tapi hal yang mudah itu tidak membuat rumah kita tadi apa? Kata Miss, tidak membuat rumah kita berantakan dengan air yang berceceran. Kalau kulkasnya jadi rusak, ya kan? Kita menjaga rumah kita untuk tetap bersih. Sama halnya dengan hati kita. Hati kita ini adalah rumah untuk Tuhan Yesus berdiam di dalam hidup kita. Nah, Miss mau tanya, cara jaganya gimana ya? Tuh, dari hal-hal yang kecil kita harus melakukan apa yang benar dari hal-hal yang kecil. Walaupun tadi Miss bilang apa? Walaupun ya yang lain tidak melakukannya, nggak usah nunggu orang lain untuk melakukan apa yang benar, kita lakukan apa yang benar. Setiap ada perkara-perkara yang kecil. Nah, Miss mau cerita deh. Miss mau cerita dulu pas waktu Miss sekolah. Miss sekolah itu sebelum mau ulangan, guru Miss meminta kepada Miss untuk mengajarkan beberapa pelajaran tambahan kepada teman-teman Miss, atau beberapa pelajaran yang teman-teman Miss yang belum ngerti. Tapi nih ya, dulu Miss punya sahabat Miss ini dia tidak mau mengikuti pelajaran atau kelas yang Miss ajarkan kepada teman-teman yang lainnya. Intinya dia tidak mau mengikuti belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Dia pergi main, sehingga nggak berapa lama waktunya tiba ulangan, dia berpikir, kalau tanya Ashley pasti dijawab, kalau tanya Ashley pasti dijawab deh, mungkin dia sahabat aku, nggak mungkin dia nggak jawab, nggak mungkin dia nggak bantu aku. Enggak, karena dia berpikir seperti itu, pas saat ulangan dia nanya jawaban kepada Miss. Tapi apa? Kalian bisa tebak apa yang Miss lakukan? Tapi Miss merasa ya hal itu salah ketika Miss memberikan jawaban di waktu yang tidak tepat. Karena itu waktu pas ulangan kan. Jadi ketika waktunya ulangan Miss berikan jawaban kepada dia, itu kan waktunya tidak benar, tidak tepat. Jadi Miss tidak bantu dia. Sehingga nih anak-anak, sehingga sampai akhirnya sahabat Miss ini memberikan julukan kepada Miss, yaitu adalah Ashley pelit. Sehingga dia menjauh nih. Ketika dia menjauh, Miss tidak ada rasa khawatir. Miss tidak ada hati yang terluka. Miss tidak terluka. Karena Miss tahu saat itu, aku melakukan hal yang benar, aku melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Aku menjaga hatiku kok untuk tetap baik, untuk
tidak memberikan jawaban di saat ulangan, aku taat kok sama apa yang Tuhan perintahkan. Jadi itu tidak masalah buat Miss. Karena Miss berpikir seperti ini. Mungkin saja Tuhan yang akan memberikan pengertian pada sahabat Miss. Memberikan pengertian bahwa ya mencontek di waktu ulangan itu bukan hal yang, kalau dia tidak mau memberikan jawaban itu bukan hal yang pelit, tapi ya emang mencontek adalah hal yang tidak benar dan Ashley telah melakukan apa yang benar. Jadi seharusnya kamu tidak perlu marah. Mungkin saja Tuhan akan memberikan pengertian seperti itu. Jadi Miss berpikir, ayo udahlah, lupakan saja, biarkan dia bergumul dengan hatinya dan dia diberikan pengertian kepada Tuhan. Maksudnya bergumul, biarkan dia berpikir bahwa apa yang Miss lakukan ini adalah hal yang benar. Jadi ya, mungkin Tuhan akan menyembuhkan hati dia. Itu benar saja anak-anak. Apa yang Miss pikirkan itu karena Tuhan tahu Miss tetap melakukan apa yang benar, Tuhan yang akan memberikan keadilan bagi Miss. Jadinya dia membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Saat udah nyampe setahun lebih, akhirnya teman Miss ini, sahabat Miss ini menghubungi Miss dan seperti tidak ada terjadi apa-apa. Karena Miss tahu kalau itu halnya itu terjadi tiba-tiba, ya Tuhan yang akan menyembuhkan hati dia dengan tiba-tiba, ya. Jadi Miss tidak perlu untuk merasa khawatir, merasa bersalah, karena Miss tahu Miss melakukan apa yang benar. Miss setia pada perkara-perkara yang kecil. Nah, anak-anak, siapa yang mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Angkat jempol ya. Walaupun Miss gak lihat, Miss harap kalian mau melakukan apa yang benar. Walaupun hal itu adalah hal yang kecil, hal yang mudah, kayak tadi menutup pintu kulkas tanpa menunggu orang lain. Itu hal yang mudah, kalau kita bisa lakukan ya kita lakukan tanpa menunggu orang lain. Siapa yang mau melakukan apa yang benar? Setia pada perkara-perkara yang kecil. Perkara itu apa ya Miss? Dari tadi Miss ngomong perkara-perkara mulu, aku sih Miss, perkara itu apa ya? Perkara itu adalah perbuatan. Jadi kita harus setia melakukan hal yang benar pada perbuatan-perbuatan yang kecil, yang mungkin saja perbuatan yang mudah. Tapi kalau kita setia, kita melakukan apa yang benar, apa yang Miss bilang, Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam hati kita. Karena hati kita menjaganya dengan tetap bersih, tetap kinclong. Nah, sekarang anak-anak buka Alkitab kalian di Lukas 16 ayat 10. Nah, Miss ulangin ya. Lukas 16 ayat 10. Udah ketemu? Kalau belum ketemu Miss ulangin ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ulangin ya, sekali lagi. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi
Miss mau tanya, siapa yang di sini mau setia dalam perkara-perkara kecil, melakukan apa yang benar? Sama seperti yang tadi Miss contohkan. Ketika ada pintu kulkas terbuka, tidak perlu menunggu orang lain untuk yang menutupnya. Kalau kita yang membuka, kita yang menutup. Kita yang melakukan apa yang benar. Ketika orang lain itu tidak peduli untuk menutup pintu kulkas yang ada, ya kita yang melihatnya. Kita melakukan apa yang benar. Kita setia dalam hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu, ketika kita setia dalam melakukan hal yang kecil, kita juga pasti akan setia dalam melakukan hal-hal yang besar, perbuatan yang besar anak-anak. Jadi siapa yang di sini mau jadi anak yang berbeda? Siapa di sini mau jadi anak yang berbeda? Kalau Missy mau jadi anak yang berbeda, anak yang walaupun yang sekitar Miss ini tidak melakukan hal yang benar, sebagai anak yang berbeda, yaitu Miss mau melakukan apa yang benar, lain dari yang lain, sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Kalau Tuhan suruh ini, ya Miss lakukan ini. Kalau Tuhan suruh melakukan itu, ya Miss lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, anak-anak, sekarang ayat yang tadi Miss kasih, kalian renungkan di rumah, kalian doakan kembali, terus kalian hafalkan, sehingga ketika kita menemukan suatu kejadian yang serupa seperti yang tadi Miss contohkan ataupun hal yang lainnya, ayat ini dapat berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita kembali untuk tetap setia melakukan hal-hal yang kecil. Walaupun hal itu kecil, tapi kalau kita setia melakukan hal yang benar, Tuhan yang melihat kita melakukan apa yang benar akan memberikan kita hal yang berbeda dari anak yang lainnya. Kita dibedakan dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng ya lagu yang tadi pertama kali Miss nyanyikan. Oke? Kita belajar sama-sama ya. Yang nggak tahu lagunya, kita bangkit berdiri, kita belajar bareng-bareng. Nanti kalian bisa lihat teks yang ada, yang muncul di layar kalian. Oke? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home.
tinggal di dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus mau tetap tinggal di hati kita, maka apa? Kita harus menjaga hati kita, melakukan hal perkara-perkara yang kecil, perbuatan-perbuatan yang kecil dengan yang benar sesuai apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan perintahkan. Sekarang kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami tahu kami harus tetap melakukan apa yang benar. Tidak peduli orang lain di sekitar kami tidak melakukannya, kami tetap mau melakukan apa yang benar. Hal sekecil apapun, kami mau dengan setia melakukan apa yang benar, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu, dan sehingga Engkau tetap tinggal di dalam hati kami, Tuhan. Tuhan sertai kami, Roh Kudus ajari kami, Roh Kudus bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Dah.